اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Saudara-saudara, murid-muridku di rumah yang berbahagia, pada kesempatan ini adalah saya ditugas oleh sekolah untuk menyampaikan hal-hal yang bisa melahirkan spirit kemuliaan umat. Maka saya akan menyampaikan bagaimana agar kita menjadi umat yang berperadaban mulia. Ini yang penting, karena memang harus meyakini sepenuhnya bahwa ajaran Islam yang kita sandang, kita sebagai umat Nabi Muhammad, adalah dijelaskan bahwa selama kita konsis terhadap Islam, jadi al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ini harus selalu berusaha untuk ditemukan agar kita menjadi umat yang mulia. Nah, bagaimana proses mencapai kemuliaan itu? Tentu kita harus memahami dari aspek historis keberadaan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang namanya manusia. Maka pada waktu itu Allah membekali kita sekali lagi untuk menjadi umat yang berperadaban. Satu adalah dengan ilmu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Selama kita tidak bergeser dari wilayah keilmuan ini, maka kita akan menjadi umat yang mulia, umat yang berperadaban. Jadi kategori umat ini, nah ini yang penting. Jadi ada umatun mutaba'ah. Jadi umat yang konsis terhadap tuntunan-tuntunan Rasulullah. Tuntunan Rasulullah itu klasifikasinya adalah tuntunan Rasulullah yang harus kita pahami adalah dari aspek qauliyahnya beliau, dari aspek af'alnya beliau, dan dari aspek-aspek yang lain. Maka kategori umat itu yang pertama adalah ummatum mutaba'ah. Selama kita menjadi umat yang betul-betul konsis terhadap tuntunan Rasulullah Nabi Muhammad, Nabi kita, maka kita akan menjadi umat yang berperadaban mulia. Dalam waktu yang singkat ini, yang kedua, saya akan menyampaikan ada ummatun ijabah. Umat itu harus mampu merespon ajaran Islam yang disampaikan kepada kita ini, walaupun metode atau cara mengijabahi atau merespon ajaran Islam itu sangat bervariatif sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyampaikan melalui Rasulullah Muhammad, qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul kullu ya'malu 'ala syakilatihi, al-ayat. Maka ummatul ijabah ini yang terpenting, sebetulnya yang penting digarisbawahi oleh kita harus menjadi umat yang betul-betul mempunyai karakter responsif, selalu ingin tahu lebih banyak apa yang terkandung di dalam ajaran Islam ini. Yang ketiga, komunitas umat itu adalah ummatud dakwah. Jadi Islam ini adalah agama yang salah satu kandungannya adalah dakwah, da'iyan ilallah, dengan fasilitas yang begitu beragam, apalagi fasilitas yang cukup canggih sekarang ini. Jadi umat itu sudah
sampai berita-berita agama Islam ini, berita-berita Al-Quran ini sudah sampai kepada umat. Maka tinggal bagaimana kita memahaminya, bahwa apapun yang menjadi aktivitas kita itu menuju kepada satu, da'iyan ilallah, dengan berbagai macam profesi-profesinya adalah bagaimana tetap menggiring kita umat untuk selalu menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terpenting sebetulnya. Ya, ada ummatut da'wah. Para murid-muridku yang berbahagia di rumah, maka yang terakhir yang akan saya sampaikan, bahwa umat, untuk menjadi umat yang berperadaban, kita jangan bergeser dari ilmu yang pertama. Ilmu ini adalah menjadi mutlak bagi kita, akan tetapi yang terpenting sebetulnya adalah memahami isi atau substansi daripada ilmu itu. Sayyidina Syekh Abdullah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyampaikan di dalam salah satu dawuhnya, ma wajadnal khaira kullah illa fil ilm. Aku tidak temukan kebaikan itu kecuali dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, pembeda kita dengan makhluk yang lain adalah akalnya. Sehingga kita menggunakan akal dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Latina liman la aqalalah. Jadi tidak bisa menjadi penganut agama yang baik kalau tidak bisa menggunakan akal dengan sebaik-baiknya. Maka di sini adalah terkandung kecerdasan, menjadi kecerdasan yang selalu menjadi ciri khas kita, harus menjadi orang yang cerdas memahami agama ini, selalu berusaha. Sekali lagi selalu berusaha untuk menjadi umat yang cerdas dalam memahami agama. Yang ketiga atau yang terakhir, kita ini sebagai khalifah, kita sebagai makhluk Allah, eksistensinya atau keberadaannya sebagai khalifah ini, ja'ilu fil ardi khalifah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi peran maksimal, peran yang bagus, peran yang mulia, maka sebetulnya adalah diserahkan kepada manusia. Dan manusia itu harus sama visinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sama visinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan lahirlah orientasi positif di dalam kehidupan ini, dan kita selalu berusaha untuk menjadi umat yang kreatif, umat yang berilmu, umat yang sadar dengan keberadaan dirinya adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka siswa-siswaku di rumah tetap dalam kondisi saat ini yang begini kondisinya, maka kita tidak boleh lepas dari semangat atau spirit keilmuan dan spirit kehambaan dan spirit kekhalifahan dan hal-hal yang positif lainnya. Semoga bermanfaat kehidupan kita dan selamat. Alhamdulillah, kita mudah-mudahan diberi kesegaran, kebugaran, dan tetap diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.